Penembakan massal terjadi di Thailand pada tanggal 6. Seorang mantan polisi melakukan penembakan di sebuah tempat penitipan anak dan menewaskan 38 orang yang sebagian besar terdiri dari anak kecil. Dari foto terlihat banyak jasad anak-anak di dalam kelas yang waktu itu sedang tidur siang. Polisi mengatakan tersangka yang berusia 34 tahun adalah petugas polisi yang dipecat kerana terlibat narkoba. Ia menerobos masuk ke sebuah tempat penitipan anak di Nong Bua Lampu di wilayah Timur Laut dan melakukan penembakan saat istirahat makan siang pada tanggal 6. Pertama, dia menembakkan peluru ke 4 hingga 5 staf pengajar yang satu di antaranya hamil 8 bulan. Kemudian dia mulai membunuh anak-anak dengan pisau. Saat melarikan diri, dia juga menembak ke setiap orang yang ia temui sehingga ada orang jalan yang terluka. Terakhir, dia pulang ke rumah untuk membunuh anak dan isteri dan kemudian membunuh diri. Pistol yang digunakan dibeli sendiri dan selain itu juga terdapat senapan dan pisau. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah memerintahkan untuk membantu korban yang tewas dan terluka. Menurut Reuters, kepemilikan senjata api masyarakat umum di Thailand merupakan yang tertinggi di Asia, di mana setiap 100 orang memiliki 15,1 senjata. Disusul Singapura 0,3 senjata dan Jepang 0,25 senjata. Tetapi jarang ada masalah penyalahgunaan meskipun tetap ada beberapa kasus. Menurut Bangkok Post, setidaknya ada 2 kasus pembunuhan dengan senjata api oleh tentera dalam 1 tahun terakhir dan terjadi pembunuhan 29 orang oleh sersan utama yang kemudian ditembak mati oleh pasukan Brimob pada 2020. Berkendara sambil mabuk sangat berbahaya. 2 PMA laki-laki Vietnam tak berdokumen berkendara berboncengan tanpa SIM pada tanggal 5 malam. Mereka menabrak sebuah sepeda motor pada belokan dan ingin melarikan diri setelah bangkit dari jatuh, tetapi berhasil dicegat oleh seorang warga dan ojol di lokasi. Polisi segera tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 10 menit dan meringkus tersangka pengendara. Setelah diselidiki, keduanya adalah PMA tak berdokumen dan tes alkohol pria pengendara melebihi standar. Ia juga merupakan buronan kerana terlibat kejahatan bahaya publik. Setelah diinterogasi, tersangka akan dipindahkan ke pengadilan Thailand dan Satgas Imigrasi Thailand berdasarkan tuduhan tabrak lari, bahaya publik dan buronan kejahatan publik. Akibat pengaruh angin muson timur laut, cuaca terasa basah dan sejuk di Taoyuan ke utara dan belahan timur Taiwan dari tanggal 7 hingga 9. Biro Cuaca Pusat CWB mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk Taipei, New Taipei, pantai utara di Keelung, Yilan dan Hualien. Pada Hari Nasional akan ada 1 gelombang dingin yang agak kering akan tiba. Hujan di kawasan utara dan timur laut juga akan mereda di siang hari. Sementara itu, curah hujan akan berkurang pada pertunjukan kembang api Hari Nasional yang akan diadakan di Chiayi, tetapi tetap harus waspada angin kuat. 在国际日当天，下雨的状况大概会比较靠近山区，那所以在比较我们靠近平原区跟沿海地区的话，看起来天气应该是还算相对是比较稳定的，但是要留意的就是风力会增强。 CWB memperkirakan selama Hari Nasional, suhu rendah di kawasan utara sejuk berkisar pada 20 derajat dan suhu tinggi di kawasan tengah ke selatan masih lebih dari 25 derajat. Warga diingatkan untuk memperhatikan perbedaan suhu siang dan malam. Pakar cuaca mengingatkan bahawa curah hujan yang dibawa oleh angin muson timur laut ini tidak normal. Menurut statistik, curah hujan di Xinliao, Yilan telah melebihi 300 mm dalam 24 jam. Masyarakat yang ingin bepergian selama liburan panjang diingatkan untuk menghindari kawasan hujan lebat. Harga komoditas yang terus melonjak kembali membuat dompet masyarakat menyusut. DGPAS mengumumkan tingkat pertumbuhan tahunan indeks harga konsumen terbaru adalah sebesar 2,75% dan peningkatan dari Januari hingga September tahun ini adalah 3,06%. Kenaikan harga 17 komoditas bahkan rata-rata mencapai 5,84%, tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Di antaranya, kenaikan harga telur mencapai 35,85%, minyak goreng 16,03%, tisu dan sejenisnya 5,89%. Selain itu, nilai tukar dolar Taiwan masih terus melemah dengan menguatnya dolar Amerika Serikat. Indeks harga impor naik 17,21%. Situasi ini menunjukkan bahawa tekanan inflasi impor domestik masih ada.